Ada seorang ustadz dari pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Nafis dengan apa namanya itu berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Namanya Mas Rizky, saya pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Najih. Mungkin ini Mas Maimun Nafis ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab kan? Karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri, itu saya kira. Dan Mas Maimun Nafis ini secara garis besar bagus juga ya dalam penyampaian apa namanya hujah-hujah, karena memang demikianlah pesantren NU mendidik santri-santrinya Mas Rizky, mantap. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Bahsul Masail ya. Lembaga Bahsul Masail mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Ya baik. Nah, ini anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab, anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas Maimun Nafis, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU. Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ, dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafaf dan apa namanya Al-Burqah itu, pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa? Tidak ada Mas Maimun Nafis. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Gitu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama apa namanya yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesikohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang apa namanya harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip. Dia mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar kan ulama besar. Masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquq. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarrukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahaqquq. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Ba'alawi atau meneliti nasab Ba'alawi satu persatu. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasab Ba'alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai dalam bahasa Indonesia. Saya punya kitab buku Induk Fikih Islam Nusantara, baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan Universitas Islam di Indonesia. Di UIN itu ada itu buku Induk Fikih Islam Nusantara, baru 1 jilid. Jilid keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Ba'alawi ini nih. Kemudian kitab Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu saya baru sarahin 1 juz ya. 1 juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Itu bisa dilihat di dalam apa namanya internet, di arsip.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Itu karena ada nasab Ba'alawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang soleh yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan. Hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu, yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti dan setelah diteliti haplogrupnya G. Setelah diteliti nasabnya nggak nyambung, ya kan? 550 tahun. Di kitab sejarah tidak ada nama-namanya. Apalagi nanti kan. Kemudian Mas Maimun Nafis, sejarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya boleh saja orang meragukan kan. Itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh Mas Maimun Nafis.
Ini ada kitab namanya manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah, ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran, kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai, diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai, oh ada mereknya, ini karangan Al-Fahru Razi 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah, penyalinnya ada namanya Wahid bin Samsuddin, tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab As-Sajarah Mubarakah itu menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas, Mas Maimun Nafis. Wah, ini penisbatannya nggak jelas. Nggak jelas dari mana? Jelas itu penisbatannya. Cara kita meneliti, seorang peneliti manuskrip itu meneliti itu satu, meneliti pertama itu dari bukti material manuskrip itu sendiri. Benarkah dia ini karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh jelas, namanya itu jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mas Romel ini ngotak-ngatik dalam buku menakar itu, ini Ar-Razi banyak, iya Ar-Razi banyak, tapi kan udah ada namanya itu, Umar Ar-Razi. Jelas itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh ini katanya, itu apa namanya ya, falasi. Apa, bukan falasi, kesengajaan berfalasi itu namanya. Atau pura-pura bego namanya itu, Mas Rifki. Lah ini udah jelas kitabnya, ada, manuskripnya ada. Ketika mencetak tidak ada kepentingan pribadi dari Syekh Mahdi Rojai. Dia juga tidak menyangka itu di dalamnya itu membatalkan Balawi itu. Kan dia kan temannya Balawi. Kemudian Syekh Wahid Samsuddinnya, beliau ini tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kalau dia ini apa namanya ini menulis naskah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, sudah diketahui dia ini musuh Balawi, kemudian tidak memasukkan nama Abdullah, baru patut dicurigai. Ini tidak ada. Wahid bin Samsuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada berita dia bermusuhan dengan Balawi. Kitab itu, sebuah manuskrip perlu dicurigai kalau ada interest pribadi. Misal, ada kitab tentang nasab Balawi, manuskrip karya Murtadha Az-Zabidi, tapi ditemukannya oleh keluarga Balawi. Ini perlu dicurigai nih. Betul tidak itu kitab Murtadha Az-Zabidi, ulama abad ke-13 awal? Setelah diteliti ternyata bukan. Kitabnya itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari Mesir, yang dia itu berkawan dengan bin Yahya yang ada di Mesir. Sangat besar kemungkinan bahwa dia menulis itu adalah atas desakan permintaan daripada bin Yahya yang ada di Mesir. Kenapa? Karena yang mengirimkan kepada Ba'alawi yang ada di Indonesia untuk dicetak itu adalah bin Yahya itu. Bisa jadi itu Hasan Muhammad Qasim yang menulis, bisa jadi yang menulis ini bin Yahya itu sendiri. Yang jelas Hasan Muhammad Qasim telah diteliti oleh para ulama sebagai pemalsu manuskrip Az-Zainabat yang ada di Mesir, yang dikatakan itu sebagai karangan Al-Ubaidili. Ternyata karangan dia sendiri untuk mempertahankan Masjid Az-Zainab yang ada di Mesir. Ini sudah jelas. Kalau seperti itu, manuskrip yang ada interest pribadi dengan penemunya, dengan penulisnya, patut dicurigai. Tapi kalau As-Sajarah Mubarakah ini tidak ada interest pribadi, baik satu dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Dengan penyalinnya Muhammad Qasim, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kemudian dengan penemunya Syekh Al-Mar'asi, bahkan dia ini muridnya Balawi, gurunya ini Balawi. Mahdi Rojai, dia seorang Syiah yang teman-temannya Syiah Indonesia dari Balawi. Ini Balawi yang Syiah itu dari Indonesia, temannya Mahdi Rojai. Nggak mungkin dia punya interest untuk membatalkan nasab Balawi dengan penemuannya. Jadi ini sangat psiko sekali, Mas Maimun Nafis, Sajarah Mubarakah, untuk dijadikan pegangan Mas Maimun Nafis untuk merenung. Coba lupakan dulu masalah-masalah hubungan pribadi dengan Balawi. Lupakan dulu hubungan kekerabatan, keguruan itu. Kita coba secara ilmiah.